Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisna dari bisakimia.com. Pada kali ini saya ingin membahas tentang materi konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Oh iya, kali ini yang saya gunakan ini materi dari rujukannya dari bisakimia.com ya. Nah, karena saya lihat di bisakimia.com ini sudah banyak materinya dan lumayan lengkap. Ada lebih dari 1000 artikel. Kalian bisa cari di sana juga tentang materi-materi kimia lainnya. Nah, jadi apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron pada atom atau molekul di orbital molekul atau atomnya. Nah, misalnya saja ya, kita kan lihat di tabel periodik itu ada nomor-nomor kan, nomor atomnya 1, 2, 3. Nah, misalnya pada litium 3 litium. Nah, itu langsung saja kita buat. Ada 3 berarti ya, 1 S 2 S 1 2 dan 1. Nah, lalu dari mana ini? Nah, ini nanti ada urutannya, harus dihafalkan. Bisa dengan rumus tertentu biar gampang, atau bagaimana caranya nanti. Nah, sekarang pertama kita buat dulu urutannya ya. Nah, jadi konfigurasi elektron itu nanti harus ini yang dihafalkan ya. Nih mungkin kelihatannya ini rumit, tapi sebenarnya enggak, karena ada polanya juga ya. 1 S2. Ingat, yang perlu diingat di sini dari semua ini kita simpulkan bahwa setiap kulit ini memiliki beberapa subkulit berbeda-beda. Subkulit itu apa? Jadi itu ada misalnya kulit pertama ada subkulit S, kulit kedua ada subkulit S dan P, yang ketiga ada S, P, dan D. Nah, nanti setiap subkulit juga memiliki atom elektron yang berbeda-beda lagi. Misalnya pada subkulit S itu bisa punya 2. Pada P itu bisa punya 6. Pada D bisa punya 10. Pada F bisa punya 14. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana susunannya ini? Susunannya apakah 1S2, 2S2, 2P2, 3P2 langsung seperti biasanya ini? Tidak ya. Jadi ada urutannya. Bagaimana urutannya? Nah, jadi urutannya agar mempermudah biasanya ini nanti seperti dikasih arah panah diagonal ya, seperti ini. Ini arahnya. Nah, seperti ini, lurus, lalu di sini juga lurus, tarik garis ke sini. Nah, ini kalau agar salah satu triknya agar mengingatnya lebih mudah ya. Nah, nanti ke sini sama terus, sisanya juga seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini. Nah, jadi nanti sekarang kita ambil contoh yang lain. Nah, sekarang untuk contoh konfigurasi elektron pada Cr atau kromium. Kromium ini 24 nomor atomnya. 24, lalu kita buat ngikutin kaedah ini. 1 S2 2S2 ya. Jadi pada kromium seperti ini ya. Ini sebenarnya 2 ini udah 24.
Nah, tapi di sini nanti ada pengecualian di sini ya. Nah, tapi pokoknya awalnya seperti ini dulu. Awalnya kita pahami seperti ini urutannya. Nah, tapi pada kasus beberapa golongan nanti ada yang berbeda. Nah, ini di sini nanti dia akan berubah. Jadi 1 lalu jadi 5 pindah dari S pindah ke D1. Nanti teorinya akan kita bahas lagi. Jadi untuk secara umum yang tadi atau mungkin kita bisa ambil contoh yang lain. Sebentar saya tuliskan. Nah, ini contoh lainnya ZN zinc 30 ya. 10 10 30. Ya, jadi ini contohnya yang normal ya. Jadi ngikutin ini tadi. S2 2 S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10. Ya, lihat tadi habis ini habis garisnya habis 3P6 4S2 3D10. Oh ya, atau ada juga nih yang saya lihat itu ngebuat di salah satu penulis kami di Bisa Kimia juga yang menuliskan di artikelnya itu untuk menghafalnya lebih mudah seperti ini. S2 PS2 DPS2 FDPS FDP. Nah, jadi kalau mau ngumpulin ngampalinnya salah satu trik juga ya. SS maksudnya ini 1 SS PS PS. Nah, di kesini ya PS 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 lalu DPS, kesini juga DPS lalu FDPS. Nah, lalu FDP FDF. Nah, gitu sama aja. Jadi pokoknya ini bagaimana biar gampang menghafalkan saja karena ini perlu dihafalkan kalau konfigurasi elektron ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung ke bilangan kuantum ya. Nah, sekarang pada bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan-bilangan yang memiliki kedudukan di dalam atom dan sehingga menjadi ciri tersendiri dari setiap atom itu. Jadi bilangan kuantum ini ada 4 ya. Jadi pertama itu bilangan kuantum utama, nah, disimbolkan N, kemudian bilangan kuantum azimut ya, dilambangkan L, lalu bilangan kuantum magnetik, nanti ini untuk posisi elektron dalam subkulit, dan terakhir itu spin ya. Nah, ini untuk menyatakan arah ininya nanti elektronnya. Jadi biar mudah langsung saya gunakan dengan contoh. Langsung contoh yang paling mudah itu adalah 1 ya. 1 ini hidrogen. Hidrogen ini kan 1S1. Nah, walaupun begini tetap punya semuanya ini. Berapa N-nya? N-nya ini sesuai ya dengan kulitnya. Jadi N-nya sama dengan 1. Lalu berapa L-nya? L-nya di bawah saja. L-nya 0. Kenapa 0? Nah, karena ini S. Jadi nanti pada untuk subkulit nanti nilainya ini untuk nilai L. Nah, itu nilainya itu S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Ini untuk nilai L. Nah, jadi di sini sesuai dia S terakhirnya jadinya 0, 0. Lalu berapa nilai M? M-nya ternyata 0 juga. Dari mana 0? M. Nah, dari sini M kita jelaskan lagi.
Jadi nilai M ini perlu kita gambar ya di sini M. S pada subkulit S ada satu kotak. Nah, ini tempat orbitalnya ini ya. P punya 3. Pada D ada 5. Pada F ada 7. Nah, jadi tadi kenapa ini M-nya 0? Karena elektronnya hanya 1, di sini 1. Nah, baru ada 1. Jadi pokoknya kalau seperti ini 0. Di sini 0, di sini plus 1, di sini min 1, di sini 0, sini plus 1, plus 2, min 1, min 2, di sini juga sama. 0 plus 1 plus 2 plus 3 min 1 min 2 min 3. Jadi tergantung diisi posisi terakhirnya di mana ya. 1. Nah, jadi misalnya nanti ada elektron yang mengisi bukan di S, misalnya dia terakhir itu di di P-nya 1. Berapa M bilangan kuantum magnetiknya? Berarti min 1 karena posisinya di ujung sebelah kiri subkulit yang P gitu. Kemudian yang terakhir S spin. Berapa nilainya? Yaitu adalah plus setengah. Nah, kalau yang S ini yang paling gampang, cuman dilihat aja apakah dia menunjuk ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Berarti ini ke atas kan, S1S, berarti positif. Sekarang kita coba dengan contoh lain ya. Seperti untuk yang memiliki lebih banyak nilai elektronnya. Di sini ada 7N nitrogen ya. Nitrogen ini kita tulis dulu berarti 1S2 2S2 2P3. Nah, jadi seperti ini coba kita buat lagi. N-nya kulit terluarnya P, lalu L-nya itu P juga. P berarti tadi 1 nilainya. Lalu M-nya ada di sini berarti ya, M-nya kan di P ketiga, misalnya 1, 2, 3. Oh ya, kalau kita mengisi ini posisinya atas dulu ya, 1, 1, 1. Nanti selanjutnya baru bawah, bawah, bawah gitu ya. Di sini tadi terisi yang posisi di kanan berarti plus 1. Plus 1, lalu S-nya sama seperti hidrogen tadi karena nilainya menunjuknya ke atas, jadinya plus setengah. Nah, seperti itu ya. Lalu juga ada pengecualian dalam konfigurasi elektron ya. Misalnya seperti contoh yang pertama tadi yang udah saya kasih tadi, apa sih ya? Kromium ya. Kromium 24 ya. Kromium 24. Nah, itu ada perpindahan dari subkulit S ke D karena alasan kestabilan. Nah, langsung saja kita buat contohnya. 24 Cr. Kita buat dulu coba ya.
Perlu banyak latihan juga ini ya. 1 S2 2 S2 2P6 3 S2 3P6 4 S2. Di sini sudah 10 20 3D 24 kromium ya. 1 S2 2 S2 3 2P6 3 S2 3P6 2 S2 3D4, tetap mengikuti yang tadi atau tadi SS PS PS D. Nah ini kan tadi seharusnya seperti ini ya. Ini 1, lalu di sini itu ada 5. Di sini terisi 1 2. Nah di sini terisi 1 2 3 4. Nah tapi ini kurang stabil nih. 1 masih kosong. Karena ini 1 masih kosong, jadi dia elektron yang di sini agar bentuk unsur ini lebih stabil. Nah, jadi dia pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, makanya ya dia pindah ke sini jadinya. Makanya nanti di sini dia juga jadi pindah. Jadinya 5. Nah, seperti itu ya. Lalu coba bilangan kuantumnya kita tulis juga N. N-nya ternyata tetap yang 4 ya, walaupun yang terakhir itu 3, tapi ini sudah masuk ke kulit keempat, jadi yang ditulis tetap 4. Lalu subkulitnya yang mana ya? Apakah yang 4 juga? Apa yang terakhir? Nah, kalau subkulit ini yang terakhir, jadi D ini tadi 2 nilainya. Lalu ada M. M tadi berarti dia juga berganti ya, dari asalnya +1 jadi +2. Lalu untuk S-nya spin, karena dia menunjuk ke atas jadi setengah. Oke, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk beberapa teori seperti aturan Hans-Pauli atau yang lainnya yang sesuai di sini, saya Aufbau ya, itu saya tidak perlu bahas karena memang intinya kita sudah dapat buah dari teori tersebut, yaitu intinya ini teori-teori ini yang sudah diaplikasikan ya. Nah, jadi yang jelas ingat teorinya seperti tadi, konsep-konsepnya. Jadi kalau soal diubah-ubah sedemikian rupa, kalian tetap bisa mengerjakannya. Ya, demikian saja untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau ada yang salah, ada koreksi atau ada pertanyaan, saran, silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.